Indonesia terpilih menjadi tuan rumah diselenggarakannya Forum ASEAN African Legal Consultative Organization (ALCO) 2023. Forum ALCO ke-61 itu berlangsung pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 2023 di Bali. Dihadiri 91 negara. Organisasi Konsultatif Hukum Asia Afrika atau ALCO awalnya dikenal sebagai Komite Konsultatif Hukum Asia atau Asian Legal Consultative Committee (ALCC). Organisasi Konsultatif Hukum Asia Afrika ini dibentuk pada tanggal 15 November 1956. ALCO ini dianggap sebagai hasil nyata dari Konferensi Asia Afrika di Bandung yang diadakan di Indonesia pada bulan April 1955 silam. ...47 negara yang terdiri dari hampir semua negara besar di Asia dan Afrika saat ini adalah anggota organisasi ALCO. Menyatukan dan memperjuangkan berbagai kepentingan dari negara-negara Asia Afrika, khususnya di bidang hukum dan kerjasama hukum, menjadi tujuan utama berdirinya Forum ALCO. Yasona Lawli selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengungkapkan dirinya akan membahas dan menyamakan persepsi dan posisi dalam berbagai isu-isu hukum yang bertujuan untuk memperoleh posisi dan satu kesepakatan bersama. Halo pemirsa, Anda menyaksikan One on One bersama saya Fazilah Khairunisa. Pemirsa, Indonesia menjadi tuan rumah sesi tahunan Asian African Legal Consultative Organization atau ALCO yang digelar di Bali 15 hingga 20 Oktober 2023. Acara ini merupakan pertemuan besar yang tentunya akan memberi dampak bagi Indonesia di berbagai aspek, dan salah satu yang akan dibahas menjadi fokus Indonesia yaitu juga mengenai isu-isu penting di bidang hukum internasional. Dan untuk mengetahui lebih jelas mengenai ALCO ini dan apa saja yang menjadi fokus dan perhatian Indonesia dalam acara ini, kita akan membahasnya langsung bersama dengan Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasona Lawli. Halo Pak, apa kabar? Ya, kabar baik Zila. Senang bisa berbicara khususnya dalam rangka pertemuan sesi tahunan ke-61 ALCO yang akan datang di Bali. Oke, Pak, ini kan acara besar. Tentu kita berharap bahwa ini memberikan dampak yang besar juga bagi Indonesia gitu ya tentunya, khususnya di bidang hukum internasional. Apa yang akan Bapak dibawa dan apa yang dibawa yang menjadi fokus utama kali ini? Ya, ada banyak topik sebenarnya, tapi ini pertemuan ini akan meningkatkan posisi tawar Indonesia di mata internasional setelah kita sukses dengan G20, ASEAN dan lain-lain. Dan memang ALCO ini adalah turunan dari Konferensi Asia Afrika di mana Indonesia salah seorang penggagasnya. Jadi kita secara historis punya hubungan dengan ini, dan ini adalah kali ketiga ALCO mengadakan pertemuan tahunan di Indonesia. Ya, saya kira ini adalah momentum penting. Ada banyak isu-isu yang dibicarakan di ALCO, dan posisi tawar kita negara-negara Asia Afrika untuk menyampaikan pandangan-pandangan di bidang hukum internasional, di bidang lingkungan hidup. Di samping itu juga kita menawarkan ada beberapa side event, ada business forum yang kita harapkan bisa meningkatkan investasi di Indonesia, dan kita tunjukkan bagaimana iklim investasi di Indonesia sudah sangat kondusif, ada undang-undang cipta kerja dan kemudahan perizinan dan lain-lain. Kita juga mencoba memasukkan isu illegal fishing menjadi transorganized crime. Jadi ini perjuangan kita juga membuat side event yang lain tentang asset recovery. Jadi topik ini saya kira kalau negara-negara Asia Afrika yang menjadi members of ALCO dapat satu bahasa, satu paham, ya, ini
pandangan ini dapat kita bawa ke PBB dan lain-lain untuk meningkatkan perlindungan kepentingan negara Asia Afrika di bidang hal-hal yang saya sebutkan tadi. Oke. Lalu karena tadi Bapak bilang menyebutkan bahwa banyak yang dibahas. Dan kalau kita tahu hukum dagang dan investasi internasional, aset recovery ini juga akan jadi pembahasan. Itu seperti apa ini Pak nantinya? Apakah nantinya bagaimana ininya nanti berdampak menguntungkan Indonesia? Kalau misalnya soal contoh lah mengenai, saya buat contoh bahwa posisi Asia Afrika, ALCO ini misalnya pada waktu pembahasan hukum laut internasional, ALCOS, ya. Waktu itu didorong disepakati dan didorong oleh ALCO, dan kita memperoleh keuntungan sebagai negara kepulauan nomor 2 terbesar di dunia setelah Kanada, sehingga luas wilayah Indonesia bertambah besar sekali akibat dari persetujuan UNCLOS hukum internasional. Soal misalnya juga aset recovery yang sedang kita ingin share dengan negara-negara lain sebagai side event, karena kita punya pengalaman success story dalam aset recovery yang bekerja sama dengan misalnya Jersey, Hong Kong, bahkan Amerika Serikat. Nah, isu seperti ini bagi beberapa, khususnya teman-teman di Afrika, untuk memperjuangkan aset recovery dari hasil-hasil tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan lain-lain yang ditaruh di tempat lain, ya, ini tentu akan bermanfaat. Pengalaman kita ini akan bermanfaat. Kami mengundang kolega kami, Jaksa Agung Jersey, juga dari Department of Justice Hong Kong, juga dari Department of Justice Amerika Serikat, untuk menjadi narasumber ya tentang hal ini. Ini akan merupakan pengayaan kepada teman-teman ALCO, ya, bagaimana perjuangan kita memerlukan waktu yang sangat panjang dalam kasus Bank Century misalnya, sampai pada berhasil itu lebih 15 tahun untuk berjuang sampai di situ. Tapi ya pesan paling penting dalam satu perjuangan seperti ini, mungkin orang melihat nilainya tidak signifikan, tetapi dia menjadi benchmarking mau kita gunakan untuk yang lain. Yang penting adalah you can run but you cannot hide. Jadi dia bisa melakukan satu tindak pidana kriminal, tapi kami akan kejar Anda. Kita misalnya sudah membuka MLA dengan Swiss, Mutual Legal Assistance dengan Swiss. Ini model-model begini akan kita lakukan, ya. Perjuangan-perjuangan terhadap tindak pidana kriminal, korupsi, pencucian uang, money laundering dan lain-lain ini. Jadi ini penting buat kita gitu. Tapi tentunya kan ini kita membahas berhubungan dengan negara lain gitu ya, soal aset recovery ini menarik Pak, karena kan kita tahu banyak kasus TPPO gitu yang di luar negeri. Seberapa sulit, apa kendalanya untuk negosiasi sama mereka, apa yang kita tawarkan? Tentu mereka ada beberapa negara yang mempunyai kepentingan juga. Saya buat contoh ya, berjuang kita dengan Swiss itu untuk mencapai persetujuan mutual legal assistance, karena orang tahu bahwa Swiss dululah boleh kita katakan sangat tertutup sebagai satu badan keuangan dunia yang sangat sekretif, dan tetapi karena persistensi dan juga mulai ada perubahan pada pemerintahan Swiss, akhirnya bisa kita lakukan. Yang intinya adalah kita tidak boleh berhenti untuk terus berjuang, memperjuangkan kepentingan kita. Kalau kita mengatakan bahwa ada tindak pidana korupsi katakan, dan kalau uangnya sudah dilarikan keluar, kita tidak mengejarnya. Dan ini perlu kerjasama dengan negara-negara lain di mana uang itu ditempatkan. Contoh di Jersey, ada dari hasil Bank Century mengejar aset Robert Tantular misalnya. Itu perjuangannya tidak mudah, tidak sekali bertemu, panjang sekali. Dan meyakinkan mereka dan bukti-bukti yang kita sampaikan, tentu lobby bukan hanya lobby,
ada lobby dalam artian untuk meyakinkan mereka dengan argumentasi yuridis kita sampaikan, dan akhirnya mereka berhasil lah, contoh ya, berhasil. Nah, buat negara-negara seperti di Afrika, mungkin di sebagian negara Asia, mungkin pasti adalah kejahatan-kejahatan tidak pidana korupsi, apalagi di Afrika, yang dilarikan di luar negaranya. Apa yang kita alami dan bagaimana kita memburunya itu menjadi pengalaman sharing kepada teman-teman di ALKO apa yang kita lakukan, dan narasumbernya adalah yang orang kompeten dan yang telah melakukan hal yang sama bekerja sama dengan kita, ya. Itu yang perlu barangkali, kan masalah korupsi, money laundering ini kan sesuatu yang menjadi isu internasional, ya. Jadi negara-negara anggota ALKO ini mendukung gitu, kooperatif ya untuk bekerja sama, karena kita juga memberikan dampak juga, maksudnya hal yang sama bagi mereka. Jadi kan banyak isu-isu hukum internasional yang menjadi concern dari masing-masing negara. Kita menyamakan persepsi melalui pertemuan di ALKO tentang isu-isu ini. Apakah itu lingkungan hidup, apakah itu untuk hukum laut, apakah itu tentang, kita juga mencoba termasuk apa itu wildlife, transborder crime, ya. Kita banyak barang-barang, binatang-binatang langka kita yang diekspor secara ilegal di luar negeri. Tentu kita punya pengalaman tahu benar dengan Afrika, dengan barang-barang hewan-hewan langka mereka. Jadi ini semua adalah concern yang sama untuk kita share secara bersama-sama gitu. Baik, lalu juga ada isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan nih Pak yang akan jadi pembahasan. Ini penting sekali. Itu apa Pak? Karena ini kan sudah dibahas tentang lingkungan hidup berkelanjutan sejak tahun 70. Dan ini dan telah berganti nama beberapa kali ya dalam pertemuan-pertemuan internasional. Tidak hanya ALKO, tetapi juga pertemuan-pertemuan menteri-menteri lingkungan hidup, bahkan G20, ya, ada Paris Agreement tentang itu. Maka isu lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan ini akan kita bahas di sesi tahunan ALKO ini, fokus pada topik ya plastic pollution dan climate change. Ini soal climate change ini kan sudah mulai dirasakan banget sekarang. Yes, benar Pak. Tiba-tiba kita kekeringan El Nino yang berkepanjangan. Beberapa daerah di Eropa mengalami hal sama. Pemanasan global membuat sebagian es di Antartika maupun di Kutub Utara mulai perubahan cuaca yang begitu ekstrim tiba-tiba. Ini semua adalah hal-hal yang sudah dihadapi ya. Walaupun itu dulu sudah dibicarakan berulang-ulang, sekarang mulai semakin dirasakan. Plastic pollution ini menjadi isu internasional ya, yang dapat membunuh binatang-binatang, ikan-ikan di laut, juga membuat lingkungan yang tidak sehat ya. Kita melihat bahwa di beberapa negara ini menjadi concern plastic pollution yang tidak bisa cepat habis ya. Jadi kita mau menyamakan persepsi dan pendapat dan mau membahasnya bersama ALKO, dan kita harapkan ada rekomendasi ALKO tentang plastic pollution dan juga climate change ini. Ya, jadi saya kira upaya-upaya global tentang hal ini sudah juga dibahas dalam Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution. Jadi saya kira kita harus mencoba ikut serta menjadikan ini isu yang penting dalam ALKO untuk kita sepakat. Saya sudah mengadakan pertemuan dengan pemerintah Indonesia, delegasi Indonesia dengan Ibu Menteri KLH. Beliau menyampaikan poin-poin penting yang akan kita sampaikan nanti sebagai delegasi Indonesia pada waktu ALKO
Kita tahu pastilah nanti negara-negara lain juga menyampaikan poin-poin mereka tentang plastic pollution dan climate change ini. Misalnya ya di Indonesia tercatat kita dengan adanya Perpres 83 tahun 2018 kita sudah bisa mengurangi penanganan sampah di laut. Ya, dari kebijakan presiden tersebut, ya Indonesia berhasil menurunkan jumlah marine plastic leakage itu sebanyak 615.000 ton. Dari tahun 2018 menjadi 885 ton di tahun 2020. Jadi turun 30% sejak tahun 2018 akibat kebijakan itu. Nah, kalau pengalaman seperti ini tentu masih kurang. Kalau pengalaman seperti ini di-share dengan negara-negara teman-teman yang lain yang punya persoalan yang sama, kita menyampaikan konsep kita, pandangan kita, mungkin mereka punya program yang mirip ataupun lebih hebat lagi, ini akan menjadi kalau dapat melahirkan satu kesepakatan bersama, rekomendasi bersama akan menjadi penting buat kita. Ya. Yang penting tujuan utamanya adalah tercapai begitu ya? Iya, artinya karena ini menyangkut tidak hanya satu negara, negara ALKO aja 40. Ya, ada observer tetap 2, ada observer sekitar 40, organisasi internasional sekitar 20. Jadi nanti akan setelah opening session pagi akan Wapres, Pak Wakil Presiden akan menyampaikan pidato kuncinya, pidato penyambutan tamu kita di sana. Saya kira ini adalah satu momentum besar untuk kita sukseskan bersama. Ya, lintas kementerian kami sudah mengadakan pertemuan tentang poin-poin baik dengan Kemlu, baik dengan KLH, Menteri Investasi, termasuk Menteri Kelautan. Ya, ini semua sudah bertemu dan memberikan masukan-masukan yang akan disampaikan oleh delegasi Republik Indonesia pada sesi-sesi tahunan nanti di ALKO. Di samping tentu side event yang kita lakukan. Baik, dan kita akan membahas isu-isu menarik apalagi nanti yang ada di ALKO. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama One on One.